Yang juga menjadi sorotan, Saudara. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PD Perjuangan, Effendi Simbolon menyatakan pergantian Panglima TNI bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan pertimbangan Presiden. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan memasuki pensiun pada November nanti. Effendi menyatakan pergantian bisa dilakukan lebih awal, tergantung dari pertimbangan Presiden. Effendi menilai di masa kepemimpinan Hadi Cahyanto, sinergi tiga matra di TNI berjalan dengan baik. Ya memang kalau melihat rotasinya, kalau siklus normatifnya berdasarkan akhir periodisasi dari Pak Panglima yang saat ini itu ada di November ya. Tapi kalau saya kira tidak harus seperti itu. Jadi bisa saja Presiden melihat dari sisi perlu segera katakanlah pergantian begitu ya. Gantian, jadi kapan saja itu bisa berlangsung, tapi sangat tergantung dari pertimbangan Presiden, kapan, apakah bulan depan ataukah kapan, itu kan sangat bergantung dari kebutuhan secara objektif dan subjektif dari Presiden. Kalau waktunya saya kira bulan depan juga itu waktu yang ideal ya, di mana ada pergeseran yang merupakan titik restart up lah. Karena kan kita lihat sekarang TNI ini banyak sekali fungsi yang memang mereka emban ya. Presiden Jokowi saat ini mulai melakukan penilaian atau asesmen terhadap calon Panglima TNI. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Saudara, saat ini ada 3 nama yang bisa dicalonkan menjadi Panglima TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prastio. Panglima Marsikal Hadi Cahyanto akan memasuki masa pensiun pada November 2021, Saudara, yang berasal dari Matra Angkatan Udara. Di tengah proses pencalonan ini, memang nama yang mencuat menjadi calon kuat Panglima TNI merupakan pimpinan kesatuan di luar Angkatan Udara, yakni Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Sesuai undang-undang, Saudara, Presiden akan memilih calon Panglima TNI untuk diajukan ke DPR. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan, jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Lalu, Saudara, seberapa mulus proses pergantian calon Panglima TNI yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat militer dari Laboratorium Indonesia 2045, Andi Wijayanto, yang sudah bergabung sore hari ini. Selamat petang, Mas Andi, apa kabar? Selamat petang, terima kasih diundang kembali. Baik. Mas Andi, pandangan Anda, kalau Anda lihat, apakah memungkinkan ini pergantian Panglima TNI akan dilakukan lebih awal? Tadi Effendi Simbolon memberikan gambaran waktu ideal bulan depan, katanya. Sangat dimungkinkan ya, terutama kalau Presiden yang nanti meneruskan surat pencalonannya biasanya oleh Mensesnek itu memperhatikan masa sidang di DPR. Kalau seandainya dilakukan mendekati November begitu, maka akan memasuki jadwal padat di DPR karena sudah dalam pembahasan RAPBN 2022 setelah Presiden membacakan nota keuangan 16 Agustus. Jadi yang tadi dikatakan oleh Pak Effendi Simbolon, mungkin bulan-bulan inilah waktu yang tepat, ideal baik bagi pemerintah maupun DPR untuk membicarakan pergantian Panglima TNI. Dengan kondisi dinamika yang terjadi saat ini di tanah air, Anda juga melihat bahwa ini adalah waktu yang ideal, bulan-bulan depan, bulan Juli artinya? Ya, ada beberapa dinamika yang muncul relatif setelah Maret-April. Yang pertama, peningkatan eskalasi kekerasan di Papua, sehingga
yang semula kita klasifikasikan sebagai kelompok bersenjata bereskalasi menjadi kelompok teror. Lalu yang terbaru yang terjadi dalam 1 minggu ini yaitu munculnya gelombang baru pandemi COVID-19 yang betul-betul membutuhkan langkah-langkah terobosan dan terutama membutuhkan kedalaman teritorial yang dimiliki oleh Angkatan Darat untuk bersama-sama pemerintah melakukan mitigasi penularan COVID-19. Oke, dengan adanya 2 sorotan yang tadi Anda kemukakan, Mas Andi, biasanya apa yang menjadi pertimbangan dari pihak Presiden, dari pihak Istana, terutama untuk memilih sebelum pergantian Panglima apa saja? Ini kan asesmen informasinya saat ini tengah dilakukan. Ya, asesmen dilakukan kan untuk menilai kembali satu kinerja 3 kepala staf angkatan. Tapi biasanya ini 99% sudah selesai ketika Pak Andika, Pak Yudo, Pak Fajar ditugasi menjadi kepala staf angkatan. Ya mungkin yang dilihat selama menjadi kepala staf angkatan mana yang lebih menonjol satu sama lain dan juga diperhatikan tentang rotasi, tentang senioritas, tentang usia pensiun. Nah, pertimbangan kedua ya dikaitkan dengan dinamika lingkungan yang akan muncul selama 1-2 tahun ke depan sehingga Panglima yang dipilih itu betul-betul cocok dengan dinamika lingkungan yang ada. Kalau dinamika lingkungannya seperti hari ini, maka peluang dari Pak Andika, Kepala Staf Angkatan Darat, untuk dinominasikan sebagai Panglima TNI pengganti Pak Hadi lebih menguat dibandingkan dengan Pak Yudo atau Pak Fajar. Alasan kuatnya apa, Mas Andi, sehingga dari Angkatan Darat lebih cocok untuk meneruskan estafet tongkat Panglima? Ya biasanya ada beberapa pendekatan. Kalau pendekatannya normal, situasi normal, pendekatan rotasi, pendekatan Joint Integrative Armed Forces itu lebih dikedepankan. Lalu ada pendekatan regenerasi juga lebih dikedepankan. Kalau pendekatan regenerasi, ya idealnya memang langsung ke Angkatan 88 antara Pak Yudo dengan Pak Fajar yang sama-sama berasal dari Angkatan 88. Tapi kalau situasinya ada dinamika yang lebih eskalatif, maka pendekatan stabilitas politik, stabilitas keamanan yang lebih diutamakan. Dan kalau pendekatan stabilitas ini yang dikedepankan, peluang perwira tinggi dari Matra Darat yang akan lebih besar daripada matra-matra lainnya. Kalau Anda melihat kalau di parlemen dinamikanya seperti apa, Mas Andi? Kalau misalkan ini kan dari Presiden ada pilihan 3 matra nih, kira-kira akan mulus nggak nanti ketika surat datang ke parlemen? Cenderung mulus ya. Jadi kalau melihat semua proses pencalonan Panglima TNI sejak berlakunya Undang-Undang TNI, mungkin cuma satu yang relatif problematik ketika dari Pak Indiartono Sutarto ke Pak Ria Misat karena transisi dengan pemberlakuan Undang-Undang TNI tahun 2004. Tapi selain itu semuanya berjalan lancar, ya antara lain ada kebijakan dari partai politik yang memiliki wakil di parlemen pada saat Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk menominasikan Panglima atau juga Kapolri, maka DPR cenderung menghormati hak prerogatif Presiden tersebut. Karena saat ini juga sudah mulai muncul ya, Mas Andi, riak-riak di parlemen soal isu pergantian Panglima ini, dan ini akan sangat berpengaruh pertimbangan di istana ya? Iya, tapi politiknya pasti akan selesai ya pada saat secara formal nanti Presiden menominasikan satu nama kepada DPR untuk dimintai persetujuannya melalui proses fit and proper test di Komisi 1 DPR. Kalau dari relasi politiknya kan surat nanti masuk ke parlemen nih. Dari ketiga matra ini,
Yang menurut Anda kans kuat yang mana, Mas Andi? Kalau relasi politik sama-sama saja ya antara Panglima dengan Kepala Staf, karena secara politik Menhan, Panglima, para Kepala Staf Angkatan itu ya cenderung menjadi satu kesatuan ketika melakukan rapat-rapat dengan DPR, apakah itu rapat untuk pengawasan, apakah itu rapat yang sifatnya penetapan anggaran, Menhan, Panglima, dan para Kepala Staf Angkatan itu satu kesatuan, jadi relasi antara 3 Kepala Staf yang menjadi calon Panglima ke depan dengan terutama Komisi 1 DPR, ya secara politik cenderung setara. Baik, kita akan tunggu bersama Mas Andi bagaimana apakah langkah dari Presiden akan segera sebelum masa pensiun dari Panglima sekarang, Marsikal Hadi Cahyanto, atau seperti apa, kita nantikan tentunya. Mas Andi, terima kasih telah memberikan pandangannya bersama kami di program Kompas Petang hari ini.